Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Indrianto Nugroho. Bisa dipanggil Yayan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Prodi Perbankan Syariah Kelompok 1 Pelajaran Pengantar Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari keterangan teman-teman saya di video sebelumnya, yaitu tentang bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi atau badan usaha yang menjual barang, dalam artian barang itu yang nampak, atau jasa dalam artian jasa tidak nampak namun dapat dirasakan oleh konsumen. Tak lain dan tidak bukan, pembisnis menjual barang dan jasa untuk mendapatkan laba. Namun kami menyimpulkan bahwa menjalankan suatu bisnis itu tidaklah mudah, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Masih banyak proses. Yang utama, kita harus mempunyai modal. Kenapa harus mempunyai modal? Karena modal itu sangat penting. Tanpa modal, apalah daya seorang pembisnis. Seumpama kita tidak mempunyai modal, terus apa yang harus kita jual? Dimulai dengan apa bisnis jika tidak ada modal? Dan selanjutnya, kita harus mempunyai keinginan. Kenapa? Karena dengan keinginan itu, jika jati diri kita memiliki keinginan untuk berbisnis, keinginan itu akan mendorong semangat kita agar kita menjadi pembisnis yang baik. Keinginan itu menjadi semangat kita agar kita menjadi pembisnis yang sukses. Dan bukan hanya itu, sebagai pembisnis kita harus memahami komponen-komponen yang ada dalam bisnis. Hal-hal yang harus diketahui, hal-hal yang harus ditinggalkan, itu harus kita kuasai. Karena kenapa? Jika pondasi bisa dikiaskan seperti membangun rumah. Jika pondasi rumah itu baik, jika pondasi rumah itu bagus, kita mulai dari bawah itu sudah bagus. Tidak bisa dimungkiri lagi jika rumah itu kokoh. Rumah itu akan kuat. Dan apabila sebaliknya, jika kita sudah membangun dari bawah, dari depan kita sudah memiliki pondasi yang jelek, yang kurang kuat, tidak akan lama rumah itu akan runtuh. Jadi sebagai pembisnis, kita harus memulai dengan sebagaimana seorang pembisnis. Kita harus mengetahui jenis-jenis bisnis. Kita harus mengetahui apa yang harus ditinggalkan oleh seorang pembisnis. Kita harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh seorang pembisnis. Ide apakah yang harus kita keluarkan sebagai seorang pembisnis itu. Agar kenapa kita harus mengetahui tersebut? Agar ketika kita berbisnis tidak ada kecil kemungkinan kata kerugian. Gulung tikar. Tidak akan jika kita sudah mengetahui. Kita sudah semuanya menguasai. Lain kepada orang yang hanya ingin berbisnis saja, namun tidak mengetahui teorinya, namun tidak mengetahui komponen apa saja yang di dalam bisnis yang harus ditinggalkan. Jika kita lalai pada itu semua, insya Allah kita tidak akan menjadi pembisnis yang sukses. Dan kami berharap jika kita berbisnis, kita harus mengetahui
yaitu apa? Barang yang kita bisniskan, kualitas produk kita. Jika produk kita bagus, jika produk kita berkualitas, besar kemungkinan banyak konsumen yang ingin berbisnis dengan kita. Karena kepuasan konsumen merupakan suatu keuntungan bagi kita. Konsumen tidak akan memilih barang yang jelek, barang yang tidak berkualitas. Tidak mungkin dipilih oleh konsumen. Konsumen juga membutuhkan yang berkualitas. Jadi, sebagai pembisnis kita harus pintar-pintar untuk mencari barang-barang yang berkualitas, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh konsumen. Tuh. Intinya, sebagai pembisnis harus ulet, jujur, semangat, dan lain-lain. Bisnis ini bisa dikiaskan dengan seorang yang berjalan di tepi jurang. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena jika kita salah melangkah, kita akan jatuh, kita akan sakit. Tuh. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang menyinggung Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena penjelasan dari kelompok satu ini masih jauh dari kesempurnaan. Al-insan wal khata' wa nisyan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Dan kami harapkan saran kritik kalian semua agar kita memiliki pengetahuan yang lebih luas dan membuat video yang lebih berkualitas lagi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.